Nabi Sulaiman dan jin yang berpura-pura menjadi hantu. Pada suatu hari yang cerah, langit biru memantulkan sinar matahari yang hangat dan menyilaukan. Di tengah kerajaan yang luas dan makmur, berdiri seorang raja yang bijaksana dan adil, Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Daud. Beliau adalah seorang pemimpin yang dikaruniai oleh Allah dengan kekuasaan yang tak tertandingi, sebuah kerajaan yang terkuat di dunia pada masanya. Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaan dan keadilan yang mendalam, memutuskan untuk membangun sebuah istana yang belum pernah ada tandingannya. Istana yang direncanakan ini bukanlah istana biasa. Ia ingin menciptakan sebuah monumen yang akan menjadi simbol kebesaran dan kemakmuran kerajaannya. Rencana pembangunan istana ini tidak sembarangan. Nabi Sulaiman ingin istana ini dibangun dari bahan-bahan yang paling mewah dan langka. Marmer putih yang bersinar, emas yang berkilauan, dan perak yang bercahaya dipilih sebagai bahan utama pembangunan istana ini. Setiap detail dari istana ini dirancang dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan matang. Pembangunan istana ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, beliau yakin bahwa istana ini akan menjadi kenyataan. Dan begitulah, dimulailah proyek pembangunan istana yang megah dan indah ini, sebuah proyek yang akan menjadi legenda dalam sejarah umat manusia. Nabi Sulaiman, seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah. Beliau memiliki kekuatan untuk memerintahkan angin dan jin. Angin berhembus sesuai perintahnya, membawanya kemanapun ia inginkan. Jin juga tunduk pada perintahnya, bekerja untuknya dan menjalankan tugas apapun yang ia minta. Dengan otoritas dan kekuatan yang ia miliki, beliau memanggil semua jin dan setan untuk membantu dalam pembangunan istana tersebut. Tidak hanya jin dan setan, bahkan manusia dan hewan juga diajak untuk bekerja sama dalam proyek ini. Mereka semua bekerja sama, saling membantu dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap hari, mereka bekerja keras, membentuk batu, mengangkat beban, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Mereka semua berdedikasi dan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Istana yang dibangun ini bukanlah istana biasa. Ini adalah kediaman Nabi Sulaiman yang sangat luas. Setiap detail dari istana ini dirancang dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan matang. Dari lantai marmer yang bersinar, hingga langit-langit yang tertutup emas, semuanya mencerminkan kebesaran dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Di tengah keramaian dan kegigihan para pekerja yang sedang membangun istana, ada satu jin yang mencoba menghindari tugasnya. Jin ini, dengan siasat dan tipu daya, berpura-pura menjadi hantu, berharap dapat lolos dari tanggung jawabnya. Namun, Nabi Sulaiman, seorang raja yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan kekuatan oleh Allah, tidak mudah ditipu. Beliau memiliki kemampuan untuk melihat melampaui penampilan luar, dan mengetahui isi hati setiap makhluk. Dengan cepat, beliau mengetahui bahwa jin tersebut berusaha mengelabui dan menghindari tugasnya. Nabi Sulaiman kemudian memanggil jin tersebut. Dengan suara yang tegas dan mata yang menatap tajam, beliau memberi peringatan keras kepada jin tersebut. "Kamu tidak bisa mengelabui saya," kata Nabi Sulaiman. "Allah telah memberi saya kekuatan untuk melihat kebenaran. Kembalilah bekerja dan penuhi tugasmu." Jin tersebut, terkejut dan takut, menyadari bahwa ia tidak bisa mengelabui Nabi Sulaiman. Ia merasa malu dan menyesal atas tindakannya. Dengan hati yang berat, ia akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja dan membantu dalam pembangunan istana. Setelah beberapa waktu, istana yang megah dan indah itu akhirnya selesai dibangun. Semua yang melihatnya terpesona oleh keindahan dan kemegahan istana tersebut. Nabi Sulaiman, melihat hasil kerja keras semua yang telah membantu, merasa sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikannya.
Dan begitulah kisah Nabi Sulaiman yang ingin membangun istana yang megah dan indah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, kejujuran, dan bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.